Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa, menyatakan isi hatimu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Allah menghendaki pertobatan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita, setiap orang tua pasti mengkehendaki perubahan, pertobatan dari anak-anak kita. Kita berharap anak kita yang tadinya tidak ranking, kita harapkan dia menjadi ranking. Kita harapkan dari anak-anak kita yang tadinya tukang melawan, sekarang dia mudah untuk tunduk dan taat kepada perkataan kita. Yang tadinya kalau dipanggil 2, 3, 4 kali belum menyahut, atau alias bahasa keren sekarang, tunggu, sabar, dia berubah. Setiap orang tua pasti menginginkan perubahan dari anaknya. Demikian pula Bapa kita, demikian pula Allah kita. Dia mengkehendaki pertobatan kita umatnya, pertobatan kita anak-anaknya. Bagaimana dalam nats renungan harian, sebagaimana nanti di ibadah minggu di gereja-gereja anggota UM, bahwa nats ini yang merupakan judul besar dari khotbah minggu, Allah menghendaki pertobatan kita. Bagaimana pertobatan itu dikehendaki oleh Allah, berupa nats perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang dianalogikan sebagai umat Tuhan yang hilang dalam kumpulan umat Tuhan yang lain, di mana ada 100 domba yang dikeluarkan pada saat penggembalaan, dan dalam perjalanannya 99 domba tetap berada dalam kawanan domba tersebut, tetapi ada satu domba yang tersesat di pegunungan, dan kasih Allah itu dinyatakan bahwa dia meninggalkan sementara 99 untuk mencari satu domba yang terhilang tersebut. Dan ketika satu domba yang terhilang tersebut ditemukan, bagaimana sukacitanya. Dia mengumpulkan rekan-rekannya dan berkata kepada mereka bahwa dia berbahagia karena satu dombanya yang hilang sudah kembali. Hal tersebutlah dikatakan dalam nats ini. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita tidak diinginkan oleh Allah untuk terhilang, maka dia terus menyuruh para hambanya untuk menyuarakan pertobatan. Maka kalau kita menyaksikan orang-orang yang bersaksi tentang pertobatannya, bagaimana ada kuasa spiritual, ada kuasa supranatural yang mereka alami, sehingga membuat mereka mau untuk bertobat. Pengalaman-pengalaman tersebut mengingatkan kepada kita bahwa Allah memang menghendaki supaya kita bertobat. Allah memang menghendaki supaya kita meninggalkan perbuatan kita yang jahat. Karena itu ibu bapak saudara, gambaran dari domba yang hilang, gambaran dari kumpulan domba 99 yang tetap ada dalam kawanan tersebut adalah gambaran hidup umat Tuhan. Jika kita sekarang berada dalam kawanan yang 99, tetaplah setia di dalamnya. Jika kita merupakan gambaran dari satu domba yang hilang, segeralah kembali kepada kawanan tersebut. Ibu bapak saudara, sebagaimana Daud juga bertobat ketika ada yang mengingatkan, yakni Nabi Nathan. Dia bertobat dari kelakuan yang tidak benar di hadapan Tuhan.
dia bertobat meninggalkan segala dosa pelanggarannya dan menuliskan sebuah mazmur Daud, mazmur pertobatan, mazmur pengakuan dosa, mazmur yang penuh dengan penyesalan akan kelakuannya yang tidak benar. Mari kita menjadi umat Tuhan yang terus belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam penggembalaan para hamba-hamba Tuhan, sehingga kita tetap berada dalam kawanan, sehingga kita tetap berada di jalan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang boleh terus berada dalam kawanan penggembalaan hamba-hamba-Mu, sehingga kami terus dicukupkan secara kebutuhan rohani, sehingga kami boleh terus bertumbuh menjadi domba-Mu yang tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.